Bab 29. Aku akan menikahi Rei. Apa? Aku akan menikahi Rei. Vio bukannya tidak mendengar, hanya saja dia tidak mau percaya dengan apa yang dia dengar. Vio langsung keluar kamar. Dia tidak mau mendengar perkataan Marva selanjutnya. Dia pergi ke kamar si kembar, memeluk dua anak itu dengan erat. Di dalam kamarnya, Marva juga menghela nafas berat. Dia sudah memikirkan keputusan ini dengan baik. Dia memang tidak tahu apakah Rei akan menerimanya atau tidak, tapi dia akan berusaha agar Rei mencintainya. Dia mengambil foto si kembar yang ada di atas nakas. Dipandangnya wajah Radi yang sangat mirip dengan Rei. Dia selama ini lebih sering menggendong Radi. Bukan karena dia lebih menyayangi Radi karena Radi laki-laki. Tapi Radi akan selalu membuatnya teringat dengan Rei. Saat dia mengasteris Radi, seolah dia sedang mengasteris Rei. Waktu dia memeluk Radi, seolah dia sedang memeluk Rei. Ketika dia berbicara dengan Radi, seperti dia sedang bicara dengan Rei. Ya, dia memang mencintai Rei. Bahkan sudah sejak lama. Mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia bisa saja menolak menyentuh Rei dan memberikan uang secara gratis untuk pengobatan nenek Rei. Tapi dia tidak melakukan itu. Alasannya simple. Karena dia ingin punya anak dengan Rei. Dia yang memang ingin mengikat perempuan itu selamanya. Dia menutup rapat semua itu dalam-dalam, tidak ingin ada yang tahu. Tapi tentu saja mereka tahu, para sepupunya yang menyebalkan itu tahu. Bahkan, Freya tahu. Seperti yang Freya katakan, perempuan itu tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Marva menyembunyikan perasaan itu sendiri. Bukan karena takut pada Franz. Bukan karena tidak berani menentang Charles. Bukan juga karena merasa tidak enak hati dengan Viola. Tapi karena mamanya. Dia menyayangi mamanya, tidak mau membuat keributan dan kehancuran keluarga karena masa lalu. Tidak ingin tragedi buruk itu terjadi kembali. Bahkan sebelum Rei melahirkan, Marva sudah menyiapkan tempat tinggal lain untuk Rei, sudah menyiapkan kuliah untuk perempuan itu dari hasil usahanya sendiri, bukan dari pemberian Franz. Hanya saja dia memang bingung mengatakannya pada Rei. Dia mau perempuan itu bisa menerima dia sebagai suami yang sesungguhnya, bukan karena perjanjian untuk kesembuhan neneknya. Dia ingin selalu tidur dan menemani Rei, tapi harus berbagi waktu dengan Vio. Selain karena tanggung jawab, juga tidak ingin Rei stres karena Vio yang cemburu. Semua sudah Marva rencanakan dengan sangat baik untuk masa depan Rei. Lalu, saat dia pulang ke mansion untuk mengajak Rei bicara, agar tetap melanjutkan pernikahan mereka meski nantinya semua orang menentang. Dia pergi. Hanya meninggalkan sepucuk surat sebagai tanda perpisahan. Meninggalkan dia dan anak-anak mereka. Meninggalkan satu kenangan yang saat Marva melihatnya, akan selalu membuat dia teringat dengan Rei. Dia melarang asisten rumah tangga untuk membuang barang-barang Rei yang masih ada di kamar itu. Semuanya masih utuh. Masih di tempat yang sama. Agar kenangan itu tidak hilang. Saat Vio berada di luar kota atau luar negeri, dia akan tidur di kamar Rei. Tidur di kamar yang penuh kenangan. Melihat ke meja belajar, seolah dia sedang melakukan flashback saat Rei belajar. Kak Marva. Panggilan yang selalu Marva rindukan dari suara lembut berwajah sendu itu. Apa yang mau kamu bicarakan? Vio memutuskan untuk bicara dengan Rei. Dia sengaja mengajak Rei bicara tanpa ada orang lain. Tolong jangan rebut Marva dariku. Kamu lucu, siapa juga yang mau merebut dia dari kamu? Kalau, seandainya Marva mengajak kamu rujuk, aku mohon, tolaklah dia. Jangan rebut dia dariku. Cek, aku kan sudah bilang, siapa yang mau merebut dia dari kamu? Aku hanya mau anak-anak memanggil aku bunda. Bisa saja kan, Marva kembali ingin menikahi kamu karena anak-anak. Marva adalah masa depanku. Aku tidak ingin berpisah dengannya, lanjut Vio.
Apa Marva sudah tidak mencintai kamu? Apa kalian akan berpisah? Tanya Rei hati-hati. Aku tidak mau kehilangan Marva. Dia adalah masa depanku. Kenapa kamu sangat mencintainya? Kenapa tidak mencari pria lain saja? Rei sendiri tidak tahu kenapa dia bertanya seperti itu. Hanya saja, jika dilihat dari akal sehat, bukankah seharusnya Vio pergi saja dari kehidupan Marva, mencari kebahagiaan lain seperti apa yang dikatakan oleh Freya? Tidak bisa, itu karena aku sangat mencintainya. Apa sebegitu besarnya cinta Vio pada Marva? Apa cinta bisa membuat orang buta dan tertutup dengan dari akal sehat? Aku sudah bertahun-tahun bersama Marva. Tidak mungkin aku berpisah darinya begitu saja. Aku juga menyayangi Radi dan Raine dengan tulus. Aku akan meminta kakek Franz menyetujui keinginan kamu, tapi jangan ambil Marva dan anak-anak. Kamu bisa tanyakan pada mereka, apa selama ini aku pernah memarahi mereka? Apa aku pernah memukul mereka? Rei menghela nafas. Melihat Vio yang menangis seperti ini, membuat dia tidak tega. Seandainya dia tidak lagi mencintai kamu, bukankah lebih baik berpisah saja? Daripada kamu menderita sendiri. Bukan maksud aku mempengaruhi kamu, aku hanya bicara ini sebagai perempuan. Karena itulah, sebagai sesama perempuan, aku meminta ini padamu. Tolong pahami aku sebagai sesama perempuan. Apa kamu pernah memahami posisiku? Tanya Rei balik. Rei, aku tahu kamu perempuan baik. Tolong jangan mau jika Marva ingin kembali menikahimu. Hanya dia yang aku inginkan jadi suamiku. Suamiku selamanya. Tolong berjanjilah untuk tidak kembali dengan Marva. Rei menatap Vio. Terlihat jelas kalau perempuan yang membesarkan anak-anaknya itu sedang sangat cemas. Dan terlihat dia memang sangat mencintai Marva. Kamu kan masih bisa menikah dengan pria lain, yang bisa menerima masa lalu kamu, ucap Vio. Kamu juga kan masih bisa menikah dengan pria lain, yang bisa menerima masa lalu kamu, kembali Rei membalikkan kata-kata Vio. Vio menghela nafas. Tidak bisa Rei, aku juga tidak berpikir akan menikah lagi dengan pria lain. Bukankah aku sudah bilang? Rei berpikir, apa yang bisa membuat Vio sangat mencintai Marva? Apa karena Marva tampan? Masih banyak pria tampan. Apa karena Marva kaya dan dari keluarga terpandang? Masih banyak pria kaya dari keluarga terpandang. Apa karena dulu Marva yang merebut kesucian Vio sebelum mereka menikah? Bisa jadi. Mungkin karena itu Vio merasa dia benar-benar terikat dengan Marva. Tapi mereka kan sudah menikah, jadi kalau nanti Vio menikah lagi, keperawanannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Seperti apa kata Freya beberapa waktu lalu. Salah satu hal positif dari berita itu, pria yang nanti menjadi suami kamu juga tidak akan mempertanyakan keperawanan kamu. Karena dia sudah tahu masa lalu kamu. Tinggal kamu mendapatkan pria baik dan keluarganya juga bisa menerima kamu apa adanya. Kenapa? Kenapa kamu membuat diri kamu sendiri menderita? Vio diam saja. Rei jadi berpikir, apa ada perempuan lain yang seperti Vio? Yang rela menderita demi tetap bersama dengan pria yang dicintainya. Kalau kembali dipikir, apa yang dikatakan Freya benar juga. Kalau Freya itu Vio, pasti Marva sudah Freya tinggalkan, Arby saja Freya tinggalkan. Lalu kalau Rei jadi Vio? Rei berpikir dengan akal dan hatinya. Tidak. Dia juga tidak akan sanggup berbagi suami. Diduakan. Rei jadi salut dengan Vio yang punya kebesaran hati menerima semua ini. Entah kebesaran hati. Entah bodoh yang overdosis. Entah cinta buta. Rei kembali berpikir, apa dia akan bisa mencintai seorang pria seperti Vio yang mencintai Marva? Tidak tahu. Rei tidak bisa menjawab apa-apa saat itu, karena memang belum merasakan dan menjalaninya. Tolong jangan rebut Marva. Apa hanya itu yang mau kamu bicarakan? Kalau sudah selesai, aku pergi dulu. Tunggu. Aku memang tidak bisa lepas dari Marva.
Marfa adalah masa depanku. Rei menghela nafas, lalu berdiri, siap untuk meninggalkan Vio. Itu karena aku, karena aku tidak bisa memiliki anak. Vio menggigit bibirnya. Air matanya langsung mengalir deras setelah mengatakan itu. Apa? Tanpa sadar, Rei kembali duduk. Aku tidak bisa memiliki anak. Itu sebabnya aku tidak mau berpisah dari Marfa. Apa Marfa tahu? Tidak. Dia tidak tahu, dan tolong jangan ceritakan ini pada siapapun. Siapapun. Dulu aku dan Marfa sepakat untuk tidak memeriksakan diri ke rumah sakit. Kami mau menjalaninya dengan santai. Tapi kakek Franz selalu menuntut. Lalu setelah kamu melahirkan, aku memeriksakan diri ke dokter diam-diam di rumah sakit lain. Saat tahu kenyataan itu, hatiku sangat hancur. Memang bukan aku yang mengandung dan melahirkan si kembar. Tapi saat itu aku berjanji akan menyayangi si kembar dengan tulus. Akulah yang memeluk mereka saat mereka menangis, yang menemani tidur mereka saat mereka sakit. Tangan ini yang selalu memeluk mereka saat mereka kedinginan. Hidupku serasa sempurna dengan kehadiran si kembar. Apalagi Marfa juga tidak pernah menuntut aku untuk memiliki anak sendiri. Sampai kamu kembali hadir, hatiku jadi gelisah. Aku takut kamu merebut Marfa dan anak-anak. Masa depanmu lebih cerah, Rei. Kamu sudah pasti tidak mandul. Kamu masih bisa menikah dengan pria manapun dan memiliki anak lagi. Sedangkan aku, kalau aku berpisah dengan Marfa, akan jadi seperti apa? Jika aku menikah lagi, suamiku akan menuntut anak. Anggap saja dia bisa menerima kekurangan aku sebagai perempuan, tapi bagaimana dengan keluarganya? Mereka akan meminta cucu seperti orang tua Marfa. Bisa-bisa aku mengulangi nasib yang sama. Dia bisa saja selingkuh bahkan menikah dengan perempuan lain. Aku akan kembali di poligami, atau yang lebih buruk cerai untuk yang kedua kalinya. Akan ada Marfa kedua, Rei kedua, mertua seperti mereka. Orang-orang akan mencibirku karena kembali gagal dalam pernikahan. Vio masih terisak, sedangkan Rei mengusap air matanya. Sebagai sesama perempuan, bagaimana kalau kamu yang ada di posisiku? Tentu saja tidak akan sanggup. Hanya perempuan tangguh yang bisa menjalaninya dan menanggungnya seorang diri. Itulah sebabnya aku selama ini terlihat egois. Itulah sebabnya aku katakan kalau Marfa dan anak-anak adalah masa depanku. Berjanjilah untuk tidak merebut mereka. Rei merasa sangat kasihan pada Vio. Tapi berjanji untuk tidak bersama Marfa dan anak-anak, apa dia bisa menjanjikan itu? Kamu masih bisa memiliki anak-anak dengan suami baru kamu, Rei. Apa sekarang kamu mengerti kenapa aku seperti ini? Aku yakin kamu akan mendapatkan pria lain yang akan menerima kamu. Kamu masih muda, bahkan lebih muda dari aku. Kamu cantik dan punya karir yang bagus. Sedangkan aku, banyak janda yang bisa menikah lagi dan hidup bahagia dengan suaminya yang baru. Tolong aku Rei, hanya kamu yang bisa menolong aku dan yang tahu tentang kekurangan aku. Jika saja aku bisa memiliki anak, aku tidak akan secemas ini. Tolong jangan ceritakan ini pada siapapun. Aku tidak akan menceritakan ini pada siapapun. Bagaimana bisa Rei menyebarkan aib dan kekurangan seorang perempuan? Dia juga perempuan. Tidak bisa memiliki keturunan adalah hal yang paling mengkhawatirkan dalam pernikahan selain perselingkuhan. Tidak bisa memiliki keturunan bisa menyebabkan orang selingkuh bahkan bercerai. Berapa banyak pasangan yang bisa menerima pasangannya yang dinyatakan mandul? Ada, tapi pasti tidak banyak dan orang itu benar-benar tulus. Tapi apa benar kakek Franz dan orang tua Marfa tidak tahu? Kamu yakin orang tua Marfa dan kakek Franz tidak tahu tentang ini? Iya, aku yakin. Aku memeriksakan diri di luar negeri. Itulah sebabnya sampai saat ini aku belum juga memiliki anak. Tapi setelah berita tentang kamu tersebar, mungkin orang-orang akan mencibir aku.
Mereka akan bertanya-tanya kenapa sampai sekarang belum hamil juga, sedangkan Marva sudah jelas tidak mandul. Inilah yang benar-benar disebut sebagai harga yang harus dibayar mahal untuk mencapai apa yang diinginkan. Rei rela harus merusak nama baiknya agar mendapat pengakuan sebagai ibu kandung si kembar, tapi apa dia harus senang di balik kesedihan perempuan lain? Sekarang kamu mengerti kan kenapa aku terlihat egois dan menyebalkan? Rei jadi sakit kepala. Rei tolong, berjanjilah untuk tidak kembali bersama Marva. Janji. Apa dia bisa berjanji? Rei berpikir, benar-benar berpikir. Maaf, tapi aku tidak bisa menjanjikan apa-apa. Bukan karena aku merebut Marva dan kembali padanya. Tapi karena aku tidak mau mendahului takdir Tuhan. Bukankah manusia hanya bisa berencana tapi Tuhan juga yang menentukan? Seperti dulu. Dulu aku berencana menjadi arsitek, tapi malah mengambil langkah lain. Dulu aku tidak pernah berencana menikah muda, apalagi memiliki anak di usia semuda itu. Bahkan aku bisa menikah dengan pria yang sama sekali tidak aku cintai. Jangankan cinta, kenal lebih dulu saja tidak. Dari situ aku belajar, kalau itu memang sudah takdir untuk aku. Apa kamu mencintai Marva? Rei diam. Dia tidak pernah memikirkan tentang pria. Kehadiran Marva selama ini tidak terlalu dia tanggapi karena dia terlalu fokus dengan anak-anak yang selalu Marva ajak. Dia juga hanya dekat dengan dokter Agam di luar para lelaki hanya selalu mendekat dengan sahabat-sahabatnya. Aku harap, kamu jangan salah paham lagi. Aku juga tidak akan tahu dengan apa yang terjadi nanti. Aku juga tidak mau terbebani dengan janji yang kamu minta. Kamu bicarakan saja ini dengan Marva. Kalau Marva dan keluarganya tahu, dia akan semakin punya alasan untuk mengajak kami berpisah. Tolong aku, Rei. Hanya kamu yang bisa aku harapkan. Tolong aku. Aku hanya bisa berharap, kalau aku dan kamu mendapatkan yang terbaik. Tapi untuk berjanji, sungguh aku tidak bisa. Kamu belum menjawab pertanyaan aku, apakah kamu mencintai dia? Entahlah, aku memang tidak pernah memikirkan hal itu. Aku terlalu sibuk bekerja dan memikirkan anak-anakku. Anggap saja sekarang tidak, tapi tidak tahu nanti, karena hati tidak ada yang tahu akan berlabuh pada siapa, apakah waktu dan pada orang yang tepat atau tidak. Karena itu juga aku tidak mau berjanji apapun padamu. Kamu akan semakin membenciku jika nanti aku tidak bisa menepatinya. Fio diam, air matanya masih mengalir. Aku akan mendoakan yang terbaik untuk kamu, untuk Marva, anak-anak, juga untuk aku. Apapun yang akan terjadi nanti, aku harap hubungan kita tetap baik. Walau bagaimanapun, aku adalah ibu yang melahirkan Radi dan Raine, sedangkan kamu adalah ibu yang membesarkan mereka. Aku juga percaya kalau kamu menyayangi mereka, tidak pernah memarahi apalagi memukuli mereka. Dan aku sangat berterima kasih padamu. Radi dan Raine beruntung memiliki ibu seperti kamu. Fio menatap wajah teduh Rei. Kamu tidak akan menceritakan tentang semua ini pada siapapun, kan? Aku tidak akan bercerita kalau kamu menemui aku sekarang, apalagi menceritakan tentang keadaan dirimu. Fio menghembuskan nafasnya perlahan, lalu kembali mengusap matanya yang masih mengalirkan air mata. Aku pergi dulu. Rei meninggalkan Fio sendiri. Sedangkan Fio menunduk dalam-dalam. Dia masih berada di dalam ruangan VIP itu, memikirkan semua yang telah terjadi, dan selama beberapa waktu tetap duduk di tempat yang sama. Rei kembali ke rumah sakit. Dia masih sangat kaget dengan apa yang dia dengar dari Fio. Tentu saja sekarang dia mengerti kenapa Fio selalu dilanda cemburu dan cemas berlebihan dengan dia dan Marva. Kandidat yang paling tepat untuk merebut Marva tentu saja dirinya, yang memiliki pengikat antara dia dan Marva, yaitu anak-anak. Kamu kenapa? Tanya Dokter Agam. Enggak apa. Enggak apa tapi nangis. Rei diam. Dia memang sulit untuk berbohong apalagi ditunjang dengan mata yang bengkak.
Enggak apa kalau enggak mau cerita. Kamu harus ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Memang sih, terlihat mudah mengatakan semua ini. Tapi aku hanya belajar dari pengalaman orang-orang di sekitar aku. Semua akan indah pada waktunya. Rei melihat wajah Dokter Agam yang meneduhkan. Begitu juga sebaliknya, lalu mereka sama-sama tersenyum. Orang yang melihat itu pasti akan mengira kalau kedua orang itu sedang dilanda asmara, termasuk Marva. Aku tidak akan menyerah. Aku akan berjuang, bukan hanya untuk aku, tapi juga untuk Radi dan Raine. Seandainya saja saat itu kamu tidak pergi begitu saja, Rei. Pasti sekarang kita tetap bersama walau aku tahu ada banyak rintangan yang datang. Mungkin juga Radi dan Raine sudah memiliki adik. Rei selalu merasa nyaman saat bersama Dokter Agam, juga saat berbicara dengannya, seolah mereka memang memiliki ikatan. Tatap-tatapan terus. Ledek Zilda. Kamu merusak suasana, Zilda. Tegur Leta. Apaan sih, kalian berdua ini? Ayo kita makan, yang lain juga sudah menunggu. Setelah mengetahui tentang kondisi Vio, Rei merasa sangat iba. Dia tidak bisa berhenti memikirkan hal itu. Jangan banyak pikiran, nanti kamu sakit. Cie, Dokter Agam perhatian banget. Perhatiannya sama Rei terus, tapi aku mulu yang dibikin baper. Gantian apa, Dok? Ucap Zilda, membuat mereka tertawa kecuali Marcel yang terus saja cemberut. Arbi, sekarang aku tahu bagaimana perasaan kamu yang sangat cemburu saat Miko dekat dengan Freya. Benarkah? Iya. Freya mengangguk setelah Miko mengatakannya. Mereka berdua memang sering bersama karena Miko sekarang menjadi pengacara Freya. 2 hari kemudian, disinilah mereka berada, semuanya. Di tempat yang sama, yang sering terjadi perdebatan sengit, kediaman Arturo. Saya akan memberikan apa yang Rei mau. Dek. Jantung Rei berdetak kencang. Apa dia tidak salah dengar? Dia langsung menatap Franz. Franz kembali menatap Rei. 2 pasang mata itu saling beradu. Cukup lama mereka tidak melepaskan pandangan itu, dan Franz terus menatap wajah Rei, melihatnya dengan teliti sambil berpikir, lalu menatap mata itu sambil berpikir. Franz berdeham, lalu melepaskan pandangan itu. Radi, Raine, ada yang mau Eyang sampaikan. Biar aku saja yang menyampaikannya, kakek, ucap Marva. Franz mengangguk, menyetujui keinginan Marva. Radi, Raine, sebenarnya Mama Vio ini bukan ibu kandung kalian. Dek. Jantung Vio berdetak kencang saat Marva mengatakan itu. Dia meremas tangannya. Air matanya mengalir begitu saja tanpa bisa dia cegah. Sebenarnya, ibu kandung kalian adalah Bunda Rei. Dia yang melahirkan kalian. Dek. Kali ini Rei lah yang jantungnya berdetak sangat kencang. 2 perempuan yang berjasa untuk si kembar itu sama-sama cemas tapi dengan alasan yang berbeda. Vio takut kalau setelah ini si kembar akan berpaling darinya, melupakannya bahkan meninggalkan dirinya karena dia bukan ibu kandung mereka. Rei takut kalau setelah ini si kembar akan berpaling darinya, melupakannya bahkan meninggalkan dirinya, dan sangat membencinya karena dia ibu kandung mereka yang dengan kesadaran penuh malah meninggalkan mereka. Mereka berdua sama-sama takut dibenci. Sama-sama takut ditolak. Sama-sama cemas takut tidak diakui. Mereka melihat reaksi si kembar yang diam saja. Chiro juga melihat si kembar. Radi, Raine, kalian dengarkan, apa yang baru saja ayah katakan tentang Mama Vio dan Bunda Rei. Kami sudah tahu. Kami sudah tahu kalau Mama Vio itu bukan mama kandung kami. Dek. Jantung mereka semua yang kini serempak berdetak kencang, seperti paduan suara. Kalian sudah tahu. Dari mana kalian tahu? Siapa yang memberi tahu kalian? Dari ayah dan mama. Apa maksudnya? Dulu. Sudah lama sekali, Radi dan Raine sambung menyambung menjawabnya.
Kami mendengar ayah dan mama bertengkar, lalu mengatakan kalau mama bukan mama kandung kami. Marva dan Vio saling tatap. Apa mereka pernah mengatakan hal seperti itu? Kapan? Kapan? Kapan kalian mendengarnya? Sudah lama. Sebelum kami bertemu dengan Bunda Rei. Kami juga sudah tahu kalau Bunda Rei bunda kandung kami. Sudah lama juga kami tahu. Siapa yang memberi tahu kalian? Apa bunda kalian yang memberi tahu kalian? Tanya Charles. Bukan. Siapa? Apa Auntie Freya? Tanya Vio. Freya mendengkus, kenapa selalu dia yang dituduh? Aku lagi, kalau aku ini jahat, seluruh harta kalian sudah jatuh ke tanganku karena terlalu sering aku tuntut atas dasar fitnah dan pencemaran nama baik. Kenapa kalian selalu menyalahkan Momi Chiro? Chiro benci kalian. Arby menatap kesal Vio, sudah cukup kesabarannya selama ini. Kalau saja Franz itu bukan kakeknya, pasti sudah sejak lama dia menghajar pria tua itu. Kalau saja Vio itu bukan perempuan, pasti sudah habis dia tampar sampai memar. Mama palsu yang wajahnya tidak ada apa-apanya dibandingkan Momi Chiro, jangan asal tuduh kamu. Seenaknya saja kamu menuduh Freya, aku doain kamu ditinggalkan Marva, baru tahu rasa.